keputusan Amerika yang menyerang Yaman ini sembrono sekali, karena ternyata mereka tidak menunggu keputusan Kongres Amerika. Semakin Amerika ini brutal, sporadis melakukan serangan-serangan ke negara-negara Muslim, ke Palestina, ke Yaman, itu semakin mereka itu sedang sebetulnya menjatuhkan diri mereka ke dalam kubangan kehancuran. Kalian akan terpecah atau akan terbagi menjadi 3 tentara. Tentara di Syam, tentara di Yaman, tentara di Irak. Orang sahabat ini bertanya, Rasulullah, kalau saya hidup di masa itu, saya harus gabung kemana? Bersabda Rasulullah SAW, kalian gabungnya ke Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di channel Muhammad Hussein Gaza. Teman-teman, akhirnya Inggris dan Amerika nggak tahan melihat keras kepalanya orang-orang Yaman, dan tadi pagi jajah tempur Inggris dan Amerika akhirnya membombardir sejumlah wilayah Yaman di Sanaa. Teman-teman, ada apa dengan fenomena ini? Kenapa Yaman seberani itu? Jadi sebetulnya teman-teman, kalau kita lihat konstelasi peperangan dan konflik yang terjadi beberapa hari terakhir ini semakin jelas mengarah kepada nubuat Nabi Muhammad SAW yang sudah disampaikan 14 abad yang lalu. Subhanallah, 1400 tahun yang lalu Nabi SAW pernah dalam sebuah hadis dari Ibn Hiwalah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Sesirul amr ila an takunu atau ila an takuna junudan sesirul amr ila an takunu junudan mujannadah, jundun fi Syam, jundun fi Iraq, jundun fi Yaman." Faqala, "Akhir li ya Rasulullah, inna raqul dzalik." Qala, "Alaikum bisyam fa innahu safatu biladillah yaskunu akhiratu min khalqih." Atau fi ma'na. Nabi SAW pernah bersabda 14 abad yang lalu, bayangkan Pak. Jadi semua hal yang terjadi di hari ini sudah pernah dibahas oleh Rasulullah SAW, akan terjadi. Hadis tadi kalau saya terjemahin, akan tiba satu masa, kata Rasulullah SAW, kalian ini akan menjadi beberapa pasukan. Nah, kata Nabi, pasukan di Syam, pasukan di Yaman, pasukan di Irak. Kalau kita bicara pasukan di Syam ini, artinya Syam wilayah Palestina dan sekitarnya. Lebanon itu masih termasuk Syam. Suriah itu termasuk Syam. Yordania termasuk Syam. Jadi kata Nabi SAW, kalian akan terpecah menjadi 3 pasukan. Pasukan di Syam, pasukan di Yaman, pasukan di Irak. Dan hari ini kita semua disaksikan, ya, kita semua dipertontonkan. Memang sekarang di antara pasukan yang bergerak selain Gaza, selain Lebanon, ini adalah Yaman dan Irak. Yaman ini bergerak dengan melakukan berbagai aksi blokade lautnya. Kita lihat, subhanallah, Yaman ini bukan sebuah negara kaya loh, dan bukan juga negara yang kuat militernya. Jadi apa gunanya kita punya tentara yang orangnya kuat tapi nggak ada keberanian? Yaman sebenarnya nggak kuat-kuat banget, tapi mereka berani luar biasa. Dan itu mereka berhasil loh memberikan pukulan untuk Zionis dengan mereka memblokade laut milik mereka itu, laut kekuasaan mereka. Itu mereka telah membuat Zionis Israel dan Amerika kerugian puluhan miliar dolar. Luar biasa. Nah, itu di Yaman. Ada juga di Irak. Sama di Irak juga, ketika Gaza ini dibombardir, mereka langsung bergerak juga. Mereka menghantam pangkalan-pangkalan militer Amerika ada di Irak. Kok Amerika yang jadi tahan-tahan, yang jadi target? Karena memang kita semua melihat, kita semua menyaksikan, memang pembantaian Al-Gojonya hari ini Israel itu orang Zionis Al-Gojonya. Meskipun ada beberapa orang Amerika di situ juga, ada beberapa tentara Amerika dan Inggris dan beberapa negara Eropa ada. Tapi mayoritas itu orang Zionis. Nah, sementara donaturnya, promotornya, otaknya itu Amerika. Jadi sebetulnya kalau kita mau menghentikan serangan-serangan Zionis ke Palestina, itu Amerika itu yang harus kita benahi itu. Dan itu yang difahami oleh orang-orang Irak. Makanya orang-orang Irak ini mereka nggak segan, mereka menghantam, menekan Amerika dengan melakukan serangan-serangan ke kedutaan besar atau ke pangkalan militer Amerika di Irak. Begitu juga di Yaman.
Di Yaman ini juga ya mereka pada dasarnya mereka itu menyerang kapal-kapal yang berafiliasi dengan Amerika. Yang tidak hanya di blokade tapi juga diserang. Itulah kenapa akhirnya Zionis Amerika dan Inggris akhirnya mereka nggak kuat dan mereka terpancing, akhirnya ratusan misil pesawat tempur Amerika dan Inggris itu membombardir wilayah Yaman. Dan uniknya keputusan Joe Biden, keputusan Amerika yang menyerang Yaman ini sembrono sekali karena ternyata mereka tidak menunggu keputusan Kongres Amerika. Ini yang menjadi sekarang berkecamuk konflik dalam tubuh Amerika. Mereka sudah muak ketika uang pajak mereka ini digunakan untuk perang yang tidak berkesudahan, yang tidak berakhir. Perang di Afghanistan, perang di Irak, perang di Palestina, bahkan perang di Yaman hari ini. Semakin Amerika ini brutal, sporadis melakukan serangan-serangan ke negara-negara Muslim, ke Palestina, ke Yaman, itu semakin mereka itu sedang sebetulnya menjatuhkan diri mereka ke dalam kubangan kehancuran. Jadi itu sudah tidak bisa dihindarkan. Makanya semakin mereka berambisi untuk menguasai dan menundukkan negara-negara Muslim, semakin mereka itu sebetulnya sedang menghancurkan diri sendiri. Ini ada sebuah suatu yang tidak bisa dialahkan. Ya. Jadi kita semua sepakat bahwa suka tidak suka dengan tanpa kita, Palestina pasti merdeka, umat Islam pasti kembali kepada kejayaannya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah di mana posisi kita ketika itu terjadi. Nah, kembali ke hadis yang tadi di awal. Ketika Nabi SAW mengatakan kalian akan terpecah atau akan terbagi menjadi 3 tentara. Tentara di Syam, tentara di Yaman, tentara di Irak. Nah, Ibn Hawalah ini seorang sahabat ini bertanya, Rasulullah, kalau saya hidup di masa itu, kalau saya merasakan langsung peristiwa di masa itu, saya harus gabung kemana? Saya harus gabung ke Syam kah, Yaman atau ke Irak? Nah, dengan tegas beliau mengatakan, bersabda Rasulullah SAW, alaika bisyam, fa inna sawatu biladillah. Kalian gabungnya ke Syam. Kenapa? Karena Syam ini adalah negeri pilihan Allah. Iskinuha akhiratuhu min khalqih. Yang Allah sengaja Allah desain untuk dihuni oleh hamba-hamba terbaiknya, bumi Syam. Nah ini teman-teman, ini juga jawaban buat kita semua. Hari ini kita melihat ada pasukan di Syam, pasukan di Yaman, pasukan di Irak. Kemana kita fokusnya? Kita ketika konteks ini, ketika kita bergabung, nggak mesti harus bergabung secara fisik, enggak. Tapi apa perjuangan kita, ya harta kita ini kemana kita fokuskan untuk perjalanannya? Ke Syam, di Palestina. Bukan berarti kita nggak bantu yang di Yaman, kita tetap bantu yang di Irak kita tetap bantu. Tapi fokus kita adalah Syam. Karena kata Rasulullah SAW ini adalah negeri pilihan Allah. Dan kita, ya, sebuah kehormatan kalau kita bisa meletakkan harta kita, memposisi tenaga kita, ya, memberikan kemampuan kita untuk bisa berkontribusi dalam perjuangan para pasukan Allah di bumi Syam, di Palestina. Masya Allah. Sekali lagi, jadi semua fenomena ini, semua peristiwa-peristiwa ini, ya ini semua mengarah kepada apa? Kepada hadis Rasulullah SAW. Dan ingat, dalam hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum umat muslimin akan memerangi orang-orang Yahudi dan kita akan menang. Ini sebuah kepastian. Sampai nanti orang Yahudi ini akan bersembunyi di balik pepohonan dan bebatuan. Pepohonan dan bebatuan akan bicara, wahai Allah yang muslim ini Yahudi nama saya. Jadi buat kalian yang memiliki keyakinan bahwa hadis ini masih benar, maka ya udah, dari sekarang kita persiapkan diri kita. Kalau kita belum bisa bantu secara fisik, kita belum bisa, kita kirimkan harta-harta terbaik kita untuk perjuangan di Palestina. Ya, baik teman-teman, demikian konten singkat hari ini. Berarti masih ada di wilayah Surabaya, di wilayah Sidoarjo sekitarnya. Bagi teman-teman yang hadir dan kajian kami, silakan. Pengumumannya ada di Instagram saya, baik Instagram yang 123 ya, karena semuanya Haji Bennett. Kalian follow aja semuanya agar terus update perkembangan terbaru seputar Palestina dan Baitul Maqdis. Teman-teman, jangan biarkan isu ini tenggelam. Jangan kasih kendor teman-teman. Ya, keseriusan kita diuji sekarang ini nih. Ketika media-media mainstream sudah tidak lagi sudi memberitakan Palestina, sudah lelah membicarakan Palestina. Apakah kalian juga lelah? Apakah kita juga lelah? Ini semua kembali kepada sejauh mana kecintaan kita terhadap Baitul Maqdis. Kalau selama ini cinta kita palsu, maka wajarlah kalau kalian nggak bakal Allah. Tapi kalau memang kalian cinta kalian tidak palsu dan perjuangan kalian itu benar-benar original untuk Palestina, untuk Baitul Maqdis, maka tidak ada kata lelah, tidak ada kata lelah dalam kamus kita. Perjuangan kita harus terus berlanjut karena genocida itu belum berhenti. Ketika saya hanya sedang berjuang dengan kata-kata sekarang detik ini,
saat itu sekarat. Ketika saat ini saya sedang berjuang dengan kata-kata saya, ketahuilah detik ini teman-teman saya di Gaza sedang dibombardir, sebagian sedang berjuang menghadirkan baca. Maka perjuangan kita di Indonesia sangat sederhana. Saya yang bikin konten, tugas kalian yang share ke grup-grup WhatsApp, ke akun media sosial kalian, ya agar suara Palestina terus dipermukaan dan maaf. Demikian, sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.